Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar di channel Pautina. Seperti biasa di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 3, yaitu materi pendekatan dalam manajemen kelas, mata kuliah manajemen kelas dari dosen Dr. Rustam I. Husain MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan PGSD. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam manajemen kelas, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. Nah, yang pertama yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Kata pendekatan sering disinonimkan dengan kata approach yang berasal dari bahasa Inggris. Pendekatan sendiri secara bahasa berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Memang secara bahasa pendekatan merupakan proses atau perbuatan mendekati, tetapi secara istilah pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatukan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subject matter. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendekatan merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Berbagai bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas ini banyak menyerahkan segala inisiatif dan tindakan pada diri pembelajar, yaitu yang pertama yaitu ada tindakan pendekatan pengalihan dan pemasabodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Nah, di pendekatan permisif ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan kelemahannya kurang menguntungkan dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul seperti mengalihkan, membiarkan, dan memberi kebebasan terhadap peserta didik. Pihak pengajar dan pembelajaran tampak bebas, kurang memikat. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan instruksional. Pendekatan yang mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajemen kelas. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan instruksional ini yaitu kelebihan pendekatan instruksional yaitu mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik, mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Selanjutnya yaitu kelemahan pendekatan instruksional. Kelemahan pendekatan instruksional yaitu dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Namun, masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda.
Selanjutnya yaitu ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosiopsikologis. Merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok ini menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar peserta didik yang menjadi anggota kelompok kelas itu. Dalam hal ini, peranan guru yang paling utama adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan antar peserta didik, semangat produktivitas, dan orientasi pada tujuan dari kelompok kelas ini. Nah, di dalam pendekatan proses kelompok ini ada kelebihan. Kelebihannya yaitu dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Nah, kelemahan dari pendekatan proses kelompok ini yaitu apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif itu sangat bergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Nah, kelebihan dari pendekatan sosio-emosional ini yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antara siswa-siswa atau siswa guru dapat tercipta dengan baik dan guru merasa mempunyai kewajiban antara siswanya tidak gagal karena kegagalan dalam mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Nah, kekurangan dari pendekatan sosio-emosional ini yaitu ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.